Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila dari program studi S1 Pendidikan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan siklus menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luhurnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Pada setiap wanita, siklus ini terjadi berbeda-beda. Ada yang 28 hari dan ada juga yang 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Pada siklus menstruasi terdapat 4 fase, yakni yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Pada fase ini, ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga reproduksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, yang menyebabkan ovum terlepas dari endometrium sehingga terjadi perdarahan. Pada fase menstruasi berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Fase praovulasi disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Fase pasca ovulasi, folikel degrowth atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albican yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya.